Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang sedang mendengarkan atau membaca kisah ini selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan rezeki yang cukup. Terima kasih sudah meluangkan waktu, entah di malam yang sunyi, pagi yang sibuk, atau di sela-sela lelah setelah beraktivitas. Semoga cerita ini bisa menjadi teman, sekaligus pengingat. Kisah yang akan dibagikan bukanlah sekadar cerita menakutkan. Ia tumbuh dari kehidupan yang sangat dekat dengan kita, tentang perjuangan mencari nafkah, tentang harapan sederhana agar dapur tetap mengepul, dan tentang pilihan-pilihan kecil yang sering kita anggap sepele. Cerita ini berlatar di kaki gunung Slamet, Banyumas, daerah yang dikenal sejuk, ramah, dan syarat kepercayaan turun-temurun yang masih dijaga hingga kini. Di tempat seperti itu, hal-hal lama hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Pasar malam masih ramai saat Jumat Kliwon, pohon beringin tua tetap dihormati, dan cerita tentang yang tak kasat mata masih dipercaya, meski hanya dibisikkan pelan. Dari lingkungan inilah kisah seorang pedagang bakmi keliling bermula, kisah yang awalnya tampak biasa, hangat, bahkan penuh harapan. Namun perlahan, tanpa disadari, langkah-langkah kecilnya membawanya ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mari kita mulai cerita ini dengan tenang, sebelum semuanya berubah. Pagi di kaki Gunung Slamet selalu datang dengan cara yang sama. Udara dingin turun perlahan dari lereng gunung, menyelimuti desa dengan kabut tipis yang menggantung di atas sawah. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi suara alam sudah lebih. Dulu ayam berkokok bersaut-sahutan, dedaunan basah oleh embun, dan langkah kaki petani mulai terdengar di jalan tanah yang membelah persawahan. Desa itu tidak besar. Rumah-rumah berdiri sederhana, sebagian masih berdinding anyaman bambu, sebagian lain sudah diplester seadanya. Di depan rumah hampir selalu ada bangku kayu panjang tempat warga duduk, berbincang, atau sekadar menyesap teh hangat. Kehidupan berjalan pelan, seperti air sungai kecil yang mengalir di pinggir desa. Tidak deras, tapi setia menemani hari-hari. Sutrisno sudah bangun sejak subuh. Tubuhnya yang mulai dimakan usia bergerak perlahan, tapi teratur. Setelah membersihkan diri dan menyiapkan perlengkapan dagangannya, ia mendorong gerobak bakmi keluar dari rumah. Roda gerobak itu sudah berbunyi berdecit sejak bertahun-tahun lalu. Namun suara itulah yang justru membuat banyak warga hafal siapa yang lewat di depan rumah mereka. Bakmi panas. Suara Sutrisno terdengar ramah, tidak pernah keras, seolah tak ingin mengganggu ketenangan pagi. Ia bukan pedagang baru di desa itu. Hampir semua orang mengenalnya. Anak-anak sering menyapanya sambil berlari kecil. Ibu-ibu tersenyum ketika melihat gerobaknya lewat, dan para bapak kadang berhenti sebentar untuk sekadar bertanya kabar. Sutrisno selalu menjawab dengan senyum yang sama. Senyum orang yang terbiasa menerima hidup apa adanya. Gerobak bakminya sederhana, tidak ada spanduk besar, tidak ada nama usaha yang mentereng, hanya tulisan tangan di papan kecil. Bakmi Pak Tris. Tapi dari gerobak itu, ia membiayai hidupnya, membayar cicilan, dan menafkahi keluarga. Meski tidak selalu ramai, Sutrisno tetap menjalani pekerjaannya dengan tekun, seolah percaya bahwa rezeki akan datang pada waktunya sendiri. Pagi itu ia berhenti di pinggir sawah. Kabut masih menggantung rendah, membuat batang padi tampak seperti muncul dari lautan putih. Sutrisno menarik napas dalam-dalam, menikmati udara dingin yang menusuk hidung. Ia menyukai momen seperti ini, saat dunia terasa tenang belam dipenuhi hiruk-pikuk pasar atau suara kendaraan. Beberapa pembeli datang, seorang buruh tani, seorang tukang bangunan, dan dua anak sekolah yang mampir sebelum berangkat. Sutrisno melayani mereka dengan sabar. Tangannya cekatan mengaduk mie, menambahkan kuah, dan menaburkan bawang goreng. Tidak ada yang istimewa dari pagi itu, dan justru itulah yang membuatnya terasa hangat. Di desa ini, keanehan bukanlah hal yang dicari. Orang-orang hidup berdampingan dengan alam dan kebiasaan lama tanpa banyak bertanya. Pohon beringin tua di ujung desa tetap dibiarkan berdiri. Mata air kecil di dekat kebun tetap dijaga kebersihannya. Dan malam Jumat Kliwon dianggap hari yang berbeda, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati.
Sutrisno adalah bagian dari semua itu. Ia tumbuh, hidup, dan menua di desa yang sama. Ia percaya hidup sederhana lebih dari cukup selama bisa dijalani. Tengen, saat ia kembali mendorong gerobaknya menyusuri jalan desa, tidak ada firasat buruk di hatinya. Tidak ada tanda-tanda bahwa keseharian yang tampak biasa ini suatu hari nanti akan berubah menjadi sesuatu yang jauh dari bayangannya. Pagi itu hanyalah pagi biasa di kaki Gunung Slamet. Dan Sutrisno, seperti hari-hari sebelumnya, hanya pedagang bakmi yang berharap dagangannya cukup laku untuk hari itu. Bab 2. Mangkok yang tak pernah penuh beberapa minggu berlalu. Dan pagi-pagi yang tenang itu perlahan berubah terasa lebih berat bagi Sutrisno. Bukan karena udara dingin kaki Gunung Slamet, melainkan karena pikiran yang tak lagi bisa ia abaikan. Gerobak bakmi yang biasa ia dorong dengan langkah ringan kini terasa lebih berat, seolah ikut memikul beban yang sama di pundaknya. Dagangan Sutrisno semakin sering sepi. Jika dulu satu panci bakmi hampir selalu habis sebelum siang, kini masih banyak tersisa. Bahkan hingga sore, ia mulai hafal rasa kecewa yang muncul setiap kali membuka tutup panci dan melihat mie yang mulai menggumpal karena terlalu lama didiamkan. Setiap helai mie yang tak terjual terasa seperti hitungan kegagalan kecil yang terus bertambah. Ia mencoba berpindah tempat, kadang mangkal lebih lama di dekat pasar, kadang berkeliling lebih jauh hingga ke ujung desa. Namun hasilnya tetap sama. Orang-orang tetap ramah padanya, tetap menyapa, tapi tak selalu membeli. Ada yang bilang sudah sarapan, ada pula yang memilih makan di warung baru yang lebih ramai dan terang. Warung bakmi itu baru buka beberapa bulan terakhir. Tempatnya tidak jauh dari jalan besar, dengan lampu terang dan spanduk besar berwarna mencolok. Setiap kali Sutrisno melewati warung itu, ia melihat bangku-bangku penuh, suara tawa pembeli, dan mangkok-mangkok yang cepat berganti. Di saat yang sama, gerobaknya sendiri sering berdiri sendirian, hanya ditemani suara angin dan dedaunan. Perasaan kalah mulai tumbuh tanpa disadari. Bukan iri yang berlebihan, tapi rasa kecil yang perlahan menggerogoti. Sutrisno mulai bertanya dalam hati, apa yang salah dengan dirinya? Ia memasak dengan resep yang sama sejak dulu. Bahan yang segar, harga yang tak pernah ia naikkan. Tapi entah mengapa, rezeki seolah memilih jalan lain. Di rumah, kegelisahan itu semakin terasa. Istrinya tidak banyak menuntut, tapi Sutrisno tahu kebutuhan terus berjalan. Uang sekolah, cicilan kecil yang belum lunas, dan kebutuhan dapur yang tak bisa ditunda. Setiap malam, ia menghitung uang hasil dagangannya di atas meja kayu, memisahkan lembar demi lembar dengan tangan yang sedikit gemetar. Angkanya seringkali tak cukup. Rasa malu pun muncul. Ia enggan berlama-lama berbincang dengan tetangga, takut pertanyaan sederhana berubah menjadi pengingat kegagalannya. Jika ada yang bertanya bagaimana dagangannya, ia hanya tersenyum dan menjawab singkat, lumayan. Padahal di dalam dada, kata itu terasa jauh dari kenyataan. Tidur Sutrisno mulai tak nyenyak. Ia sering terbangun di tengah malam, memikirkan hari esok. Bagaimana jika dagangan kembali tak laku? Bagaimana jika ia tak sanggup lagi memenuhi kebutuhan keluarganya? Pikiran-pikiran itu berputar tanpa henti, membuat malam terasa panjang dan sunyi. Namun di balik semua kegelisahan itu, Sutrisno masih berusaha bertahan. Ia tetap bangun pagi, tetap mendorong gerobaknya, dan tetap melayani pembeli dengan senyum yang sama. Ia belum mencari jalan pintas, belum berpikir jauh. Yang ia tahu, hidup sedang mengujinya, dan ia berharap ini hanya masa sulit yang akan berlalu. Sutrisno belum tahu bahwa rasa kalah dan cemas yang ia rasakan hari-hari ini adalah pintu kecil menuju pilihan-pilihan yang akan mengubah hidupnya. Untuk saat ini, ia hanya seorang pedagang bakmi yang berusaha bertahan dengan mangkok-mangkok yang semakin sering tak pernah benar-benar penuh. Malam Jumat Kliwon datang dengan suasana yang berbeda di desa kaki Gunung Slamet. Sejak sore, pasar malam mulai dipadati pedagang. Lampu-lampu bohlam digantung seadanya, memantulkan cahaya kekuningan di tanah yang masih lembab. Sate dan suara tawar-menawar bercampur menjadi satu, menciptakan keramaian yang hanya muncul di malam-malam tertentu. Awalnya, Sutrisno datang ke pasar malam itu karena saran seorang kenalan. Katanya, pembeli lebih ramai di malam Jumat Kliwon. Banyak orang dari desa sebelah datang, sekadar bergelen-gelen
atau mencari makan setelah Isya. Sutrisno tidak memikirkan hal lain selain harapan sederhana. Bakminya bisa lebih laku. Ia mendorong gerobaknya pelan-pelan, mencari tempat kosong di sudut pasar. Tidak terlalu dekat dengan keramaian, tapi juga tidak terlalu sepi. Sorghum dinyalakan dan panci mulai dipanaskan. Sutrisno merasakan sedikit kelegaan. Malam itu, beberapa pembeli datang silih berganti. Tidak ramai, tapi lebih baik dari hari-hari biasa. Di sela menunggu pesanan, Sutrisno mendengar percakapan para pedagang lain. Mereka berbincang pelan, tapi cukup jelas untuk tertangkap telinga. Cerita tentang usaha yang dulu seret lalu tiba-tiba ramai, tentang rezeki yang datang setelah menjalani tirakat tertentu, dan tentang orang-orang yang berani menjalani laku prihatin. Sing penting niat, kata seorang pedagang kopi sambil mengaduk gelas. Laku itu cuma sarana, sahut. Yang lain, nadanya santai, seolah membicarakan hal biasa. Sutrisno hanya mendengarkan. Ia tidak ikut menimpali, tapi kata-kata itu terus terngiang. Tirakat terdengar seperti sesuatu yang akrab baginya. Puasa, begadang, mengurangi makan hal-hal yang sering ia dengar sebagai bagian dari budaya Jawa. Tidak ada kesan menakutkan, apalagi terlarang. Malam semakin larut ketika seorang lelaki paruh baya mendekat ke gerobaknya. Pakaiannya sederhana, wajahnya tenang, dan sorot matanya terasa teduh. Ia memesan bakmi, duduk di bangku kecil, sambil memperhatikan Sutrisno memasak. Panjenengan, sering kesini sekarang? Tanyanya pelan. Iya pak, nyoba peruntungan, jawab Sutrisno sambil tersenyum tipis. Lelaki itu mengangguk, seolah memahami. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali melontarkan kalimat pendek tentang usaha dan kesabaran. Setelah bakminya habis, ia meletakkan uang di meja, lalu tetap duduk sejenak. Rezeki itu kadang perlu dijemput dengan cara yang cocok, katanya. Kemudian, Sutrisno terdiam. Maksudnya gimana pak? Lelaki itu tersenyum kecil. Saja, orang punya jalannya sendiri. Ada yang cukup dengan kerja keras. Ada juga yang perlu tirakat sedikit, supaya batinnya selaras. Kata-katanya terdengar seperti nasihat orang tua kepada anaknya. Tidak ada paksaan, tidak ada janji berlebihan. Sutrisno mengangguk, meski hatinya mulai bertanya-tanya. Sebelum pergi, lelaki itu berpesan singkat. Kalau panjenengan bener-bener ingin usaha lancar, kadang perlu menepi dari kebiasaan, mengheningkan diri, mengikuti laku yang sudah lama diajarkan orang-orang dulu. Ia tidak menyebut apapun secara rinci. Tidak ada kata pesugihan, tidak ada imbalan mengerikan. Setelah itu, lelaki tersebut menghilang di antara keramaian pasar. Malam, Sutrisno menatap ke arah tempat lelaki itu pergi. Dadanya terasa hangat sekaligus gelisah. Ia tidak merasa ditawari sesuatu yang aneh. Semua terdengar masuk akal, seperti bagian dari budaya yang selama ini ia kenal. Malam itu, saat ia pulang dengan panci yang sedikit lebih ringan dari biasanya, pikiran Sutrisno tidak sepenuhnya tenang. Kata tirakat terus terulang di kepalanya. Ia belum memutuskan apapun, tapi untuk pertama kalinya, ia mulai percaya bahwa mungkin ada cara lain untuk memperbaiki nasibnya. Cara yang belum pernah ia coba sebelumnya. Bab 4. Laku yang dianggap biasa beberapa hari setelah pertemuan di pasar malam itu, pikiran Sutrisno tak lagi setenang biasanya. Kata-kata tentang tirakat dan laku prihatin terus muncul di sela-sela kesibukannya. Ia tidak merasa sedang tergoda oleh sesuatu yang aneh. Baginya, tirakat adalah bagian dari cerita lama yang sering ia dengar sejak kecil, tentang orang-orang tua yang berusaha menata batin agar hidupnya lebih selaras. Pada suatu sore, lelaki paruh baya itu kembali muncul. Kali ini tidak di pasar, melainkan di tepi jalan desa. Saat Sutrisno sedang mendorong gerobaknya pulang, percakapan mereka singkat, ringan, dan nyaris seperti obrolan biasa kalau mau mencoba laku. Jangan yang berat dulu, kata lelaki itu. Mulai dari prihatin, begadang sedikit, menahan diri, mengurangi kebiasaan. Sutrisno mengangguk. Semua terdengar wajar. Tidak ada pembicaraan tentang harta instan atau janji berlebihan. Lelaki itu hanya menyebut satu hal yang membuat Sutrisno sempat ragu. Untuk sementara, ia diminta tidak membaca doa saat membuka dagangan, bukan meninggalkan, katanya menenangkan, hanya menepi sebentar, supaya batin fokus. Itu terasa masuk akal. Sutrisno menenangkan dirinya sendiri dengan pikiran bahwa ini hanya sementara, hanya bagian dari laku. Tidak ada darah, tidak ada tumbal,
Tidak ada hal menyeramkan seperti cerita-cerita yang sering ia dengar. Hanya begadang, menahan kantuk, dan mengucap kalimat-kalimat pendek yang katanya merupakan warisan leluhur malam Jumat Kliwon berikutnya. Sutrisno mencoba menjalani laku itu. Ia tidak langsung membuka dagangan. Ia duduk di dalam rumah, lampu dimatikan, hanya ditemani suara serangga malam. Kantuk datang dan pergi, tapi ia bertahan. Dalam keheningan itu, ia mengucap mantra yang telah diajarkan, pelan, tanpa benar-benar memahami artinya. Ia menganggapnya seperti bahasa Jawa halus yang asing di telinganya. Saat jam menunjukkan tengah malam, Sutrisno mendorong gerobaknya keluar. Udara dingin menusuk tulang, lebih tajam dari biasanya. Ia membuka warung tepat pukul 12, tanpa mengucap doa seperti biasanya. Ada rasa ganjil di dadanya, tapi ia menepisnya. Cuma belum biasa, gumamnya. Pembeli datang tidak lama kemudian. 1, 2, lalu bertambah. Tidak ramai, tapi terus mengalir. Sutrisno merasa sedikit lega. Ia memasak seperti biasa. Hanya satu hal yang berubah. Ia tidak lagi berhenti sejenak untuk berdoa dalam hati sebelum menyajikan bakmi. Setelah malam itu, Sutrisno mulai terbiasa dengan laku tersebut. Setiap Jumat Kliwon, ia begadang. Setiap membuka dagangan di tengah malam, ia mengucap mantra itu. Dalam pikirannya, ini hanyalah bentuk disiplin dan pengorbanan kecil. Ia bahkan merasa lebih fokus, lebih serius menjalani usahanya. Istrinya Sempot bertanya kenapa ia sering pulang pagi dengan wajah lelah. Sutrisno menjawab singkat, mengatakan sedang berusaha lebih keras. Ia tidak merasa perlu menjelaskan lebih jauh. Baginya, semua ini masih dalam batas wajar. Hari demi hari berlalu tanpa kejadian ini. Justru dagangannya mulai terasa lebih lancar. Bakmi lebih cepat habis. Uang di saku terasa lebih berat. Keyakinan Sutrisno semakin kuat bahwa ia tidak sedang melakukan kesalahan apapun. Ia hanya mengikuti laku lama, cara orang-orang dulu bertahan hidup. Tanpa disadari, Sutrisno mulai menukar kebiasaan lamanya dengan yang baru. Doa digantikan mantra, istirahat digantikan begadang. Semua terjadi pelen-pelen, tanpa paksaan, tanpa rasa takut. Baginya, ini hanyalah usaha, sebuah laku prihatin yang dianggap biasa. Padahal langkah kecil inilah yang perlahan membawanya menjauh dari apa yang selama ini ia yakini. Sejak malam itu, kebiasaan Sutrisno benar-benar berubah. Ia tak lagi membuka dagangan di pagi atau sore hari seperti dulu. Setiap Jumat Kliwon, bahkan kadang di malam-malam biasa, ia menunggu jarum jam tepat menunjuk angka 12. Sot Daisa mulai sepi saat lampu rumah satu persatu padam. Justru di saat itulah Sutrisno mendorong gerobaknya keluar. Warung bakmi itu kini hidup di tengah malam. Udara kaki Gunung Slamet terasa lebih dingin pada jam-jam seperti itu. Kabut turun rendah, membuat jarak pandang terbatas. Suara alam terdengar lebih jelas. Gesekan daun, langkah kaki entah dari mana, dan sesekali anjing menggonggong jauh di kejauhan. Sutrisno menyalakan lampu kecil di gerobaknya. Cahaya kekuningan itu memantul di uap kuah bakmi yang mulai mendidih. Lama setelah ia membuka warung, seorang pembeli datang, lalu 2, lalu 3. Mereka muncul begitu saja dari arah gelap, seolah sudah tahu persis di mana Sutrisno berada. Tidak ada yang bertanya harga, tidak ada yang menawar. Mereka langsung duduk, memesan dengan suara pelan, lalu minongu. Sutrisno merasa senang. Lebih dari senang, ia merasa lega. Panci bakminya yang biasanya sulit habis, kini mulai kosong sebelum dini hari. Uang kertas menumpuk di kaleng kecil di samping gerobak. Dalam hati, ia mengucap syukur. Meski tanpa doa seperti dulu, namun ada hal-hal kecil yang mulai terasa berbeda. Wajah para pembeli itu asing, bukan orang-orang desa, bukan pula dari desa sebelah. Kulit mereka tampak pucat di bawah lampu redup. Mata mereka menatap tanpa ekspresi. Saat makan, mereka jarang berbincang. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan ringan seperti pembeli biasanya. Hanya suara sendok menyentuh mangkok. Lalu keheningan. Beberapa di antara mereka bahkan tidak berkeringat, padahal uap panas kuah bakmi mengepul tebal. Sutrisno sempat merasa heran, tapi ia segera menepisnya. Mungkin orang-orang luar, pikirnya. Lagi pula, mereka membayar tepat, bahkan sering melebihkan
setiap kali pembeli terakhir pergi. Sutrisno menghitung uangnya dengan tangan bergetar halus, bukan karena takut, melainkan karena tak percaya. Dalam beberapa malam saja pengusalannya menyamai hasil berdagang berhari-hari sebelumnya. Hutang yang sempat menghantuinya mulai terasa mungkin untuk dilunasi. Meski begitu, rasa aneh tetap menyelinap. Kadang, saat sedang memasak, ia merasa seperti diawasi dari arah gelap di belakang warung. Ketika menoleh, tak ada siapa-siapa, hanya kabut dan bayangan pohon. Kadang pula, ia mencium bau tak sedap sesaat, lalu menghilang begitu saja. Ada satu malam ketika seorang pembeli duduk terlalu lama. Mangkoknya sudah kosong, tapi ia tak beranjak. Tatapannya lurus ke arah Sutrisno, dingin dan tajam. Saat Sutrisno menegur dengan sopan, orang itu bangkit tanpa berkata apa-apa dan pergi. Di bangku kayu yang ia tinggalkan terasa dingin, seolah baru saja diduduki sesuatu yang bukan manusia. Sutrisno menggeleng pelan. Ia merasa terlalu lelah, mungkin pikirannya saja yang bermain. Bukankah ini yang ia inginkan? Dagangan laris, usaha lancar, rezeki mengalir, tidak ada yang perlu ditakuti. Setiap pulang menjelang subuh, ia membawa uang lebih banyak dari sebelumnya. Istrinya mulai tersenyum lebih sering. Beban di dadanya terasa berkurang. Semua terlihat seperti jawaban atas kegelisahannya selama ini. Namun di balik rasa senang itu, ada bagian kecil dalam hatinya yang tak sepenuhnya tenang. Sebuah perasaan samar, seperti langkah yang terlalu jauh, tapi belum terasa sakit. Sutrisno belum tahu apa artinya semua itu. Yang ia tahu, warung bakminya kini tak pernah sepi, dan ia memilih menikmati keberuntungan itu. Meski hawa dingin tengah malam terasa semakin menusuk hingga ke tulang, perubahan itu datang perlahan, hampir tak terasa. Dalam hitungan minggu, hidup Sutrisno terlihat jauh lebih ringan dibanding sebelumnya. Hutang-hutang kecil yang dulu menghantui satu persatu lunas. Ia bisa membayar cicilan tanpa menunda, bahkan sesekali membawa pulang belanja lebih untuk istrinya. Wajah di rumah mulai lebih sering tersenyum, dan Sutrisno merasa usahanya akhirnya membuahkan hasil. Uang dari hasil jualan bakmi terasa mengalir tanpa henti. Kaleng kecil di gerobaknya sering penuh sebelum dini hari. Ia mulai menyisihkan sebagian, sesuatu yang dulu jarang bisa ia lakukan. Dalam benaknya, semua ini adalah buah dari kerja keras dan laku prihatin yang ia jalani dengan sabar. Namun di tengah kelancaran itu, ada hal-hal kecil yang mulai berubah dalam dirinya. Awalnya hanya rasa lebih begadang membuat tubuhnya letih, dan saat waktu subuh tiba, ia sering memilih tidur sebentar sebelum bangun. Sekali dua kali, salat terlewat. Sutrisno tidak terlalu memikirkannya. Ia menenangkan diri dengan alasan kelelahan, merasa masih bisa menggantinya nanti. Lama-kelamaan, rasa malas itu tumbuh. Bukan karena ia sengaja meninggalkan kewajiban, tapi karena tubuh dan pikirannya seolah enggan bergerak. Ketika azan terdengar dari surau kecil di ujung desa, Sutrisno justru merasa kepalanya berdenyut. Suaranya yang dulu terasa menenangkan, kini membuat kepalanya berat, seperti ada tekanan yang tiba-tiba muncul. Ia mencoba menutup telinga, menarik selimut, dan tidur kembali. Perasaan itu membuatnya heran. Dulu, azan adalah penanda waktu, pengingat yang biasa saja. Kini, setiap kali suara itu menggema, ada rasa tidak nyaman yang sulit ia jelaskan. Kadang disertai pusing, kadang hanya perasaan jengah tanpa sebab. Di siang hari, kegelisahan itu muncul tanpa aba-aba. Sutrisno duduk termenung di samping gerobaknya, menatap jalan desa yang sepi. Tidak ada masalah nyata di hadapannya, tapi dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang tertinggal atau bergeser, tapi ia tak tahu apa. Istrinya sempat menyadari perubahan itu. "Kamu kenapa akhir-akhir ini kelihatan capek terus?" tanyanya suatu sore. Sutrisno hanya menggeleng. Ia sendiri tidak punya jawaban. Malam hari, saat kembali membuka warung, rasa gelisah itu sedikit mereda. Keramaian pembeli, suara panci, dan uang yang berpindah tangan membuat pikirannya teralihkan. Sutrisno mulai merasa bahwa malam adalah waktu terbaiknya, sementara siang hari terasa kosong dan berat. Ia tidak menyadari bahwa perlahan hidupnya mulai berputar di sekitar tengah malam. Waktu-waktu lain terasa hambar. Salat yang dulu menjadi
Bagian dari rutinitas kini terasa jauh, seperti kebiasaan lama yang tidak lagi menyatu dengan dirinya. Sesekali muncul rasa bersalah, tapi perasaan itu cepat tenggelam oleh kenyataan bahwa hidupnya kini lebih baik. Bukankah yang terpenting keluarganya tercukupi? Bukankah Tuhan Maha mengetahui niatnya bekerja keras? Sutrisno memilih memegang pemikiran itu erat-erat. Ia melihat perubahan ini sebagai masalah besar. Baginya, ini hanya konsekuensi dari kerja keras dan kelelahan. Ia merasa masih orang yang sama, masih berniat baik, masih mencari rezeki dengan caranya sendiri. Namun di dalam hatinya, kegelisahan itu terus tumbuh pelan. Seperti bayangan yang mengikuti dari kejauhan, belum menakutkan, tapi tak pernah benar-benar. Pagi, Sutrisno belum menyadari bahwa yang mulai terkikis bukan sekadar tenaganya, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam, yang selama ini menjadi penopang hidupnya. Perubahan itu awalnya datang dari orang lain, bukan dari Sutrisno sendiri. Ia justru merasa semuanya berjalan baik-baik saja. Bakmi tetap laris, uang tetap ada, dan hidup terasa lebih tertata dibanding beberapa bulan lalu. Karena itu, ketika bisik-bisik kecil mulai terdengar, Sutrisno menganggapnya tak lebih dari omongan biasa. Suatu malam, saat ia sedang membereskan gerobak setelah pembeli terakhir pergi, seorang warga yang rumahnya tak jauh dari tempat ia mangkal menutup hidungnya. Pelan, "Pak Tris, jenengan nyium ora?" tanyanya ragu. "Nyium apa, Pak?" Sutrisno mengernyit. "Kayak bau ora enak, koyo bau bangkai." Tapi sebentar terus hilang. Sutrisno menarik napas dalam-dalam. Ia tidak mencium apapun selain aroma kuah bakmi yang masih tersisa. Ayat kecil mencoba menenangkan. "Mungkin bangkai tikus, Pak. Di sekitar sawah kan sering ada." Warga itu mengangguk, meski raut wajahnya masih menyimpan keraguan. Sutrisno tidak memikirkannya lagi. Baginya, malam itu terlalu berharga untuk diisi dengan pikiran yang aneh-aneh. Namun kejadian serupa terulang. Ada pembeli yang makan sambil mengernyitkan dahi. Ada yang cepat-cepat pergi tanpa menghabiskan bakminya. Bau itu katanya muncul sesaat, lalu hilang begitu saja. Anehnya, tidak semua orang menciumnya. Sutrisno sendiri tak pernah benar-benar merasakan bau yang dimaksud. Di rumah, istrinya mulai merasakan hal yang berbeda. Dapur yang biasanya sejuk kini terasa panas, terutama saat malam Jumat Kliwon. Api kompor seperti lebih menyala, udara terasa pengap, padahal jendela sudah dibuka lebar. "Kok dapur rasanya panas banget ya?" katanya suatu malam sambil menggebas-gebaskan tangan. "Ah, mungkin kamu capek," jawab Sutrisno ringan. "Aku juga habis begadang terus." Istrinya tidak membantah, tapi sejak itu ia sering menghindari dapur saat malam. Kadang ia mengeluh pusing, kadang merasa tidak nyaman tanpa tahu sebabnya. Sutrisno tetap menganggap semua itu sebagai kelelahan. Ia merasa orang-orang terlalu mudah mengaitkan hal biasa dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Beberapa tetangga mulai berbisik lebih pelan saat Sutrisno lewat. Ada yang menyarankan agar ia memindahkan tempat mangkal, ada pula yang menyarankan dibacakan doa. Sutrisno hanya tersenyum dan mengangguk. Tapi di dalam hatinya muncul rasa tidak suka. Ia merasa usahanya mulai dicurigai, padahal ia tidak melakukan apa-apa yang merugikan orang lain. Orang-orang kebanyakan mikir, gumamnya suatu malam. Ia mulai menutup telinga dari komentar sekitar. Setiap kali bau itu disebut-sebut, kepalanya terasa Ia memilih fokus pada uang yang ia dapat, pada panci yang selalu kosong sebelum subuh. Semua itu bukti nyata baginya bahwa apa yang ia lakukan berhasil. Namun, ada satu kejadian yang sempat menggoyahkan pikirannya. Meski hanya sesaat, saat ia sedang memasak, uap panas tiba-tiba berbau menyengat, membuat dadanya sesak. Bau tahannya muncul beberapa detik, lalu hilang. Sutrisno terdiam, sendok di tangannya berhenti bergerak. "Cuma perasaanku," katanya pada diri sendiri, lalu melanjutkan memasak. Ia tidak ingin membuka ruang untuk rasa takut. Baginya, mengakui ada yang salah berarti mempertanyakan semua yang sudah ia bangun. Maka ia memilih menyangkal. Semua ini hanya kelelahan, hanya sugesti, hanya pikiran orang-orang yang terlalu percaya cerita lama. Sutrisno belum sadar bahwa bau yang tak semua orang cium dan hawa panas yang tak semua orang rasakan adalah tanda-tanda awal,
bukan ancaman yang datang tiba-tiba, melainkan peringatan yang halus yang ia pilih untuk abaikan, karena terlalu sibuk mempertahankan keyakinannya bahwa semuanya masih baik-baik saja. Pagi itu, desa masih diselimuti kabut tipis ketika Sutrisno pulang dari berdagang. Tubuhnya lelah, matanya berat, tapi pikirannya belum sepenuhnya terlelap. Saat melewati jalan kecil dekat surau, langkahnya terhenti oleh suara yang memanggil pelan, "Pak Tris." Ia menoleh. Di depan surau berdiri Kiai Mahfudz, sesepuh desa yang sudah lama dikenal warga. Usianya sepuh, janggutnya memutih, dan suaranya selalu tenang. Kiai itu jarang berbicara panjang, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya sering membuat orang berpikir dua kali. "Silakan duduk sebentar," kata Kiai Mahfudz sambil menunjuk bangku kayu di serambi surau. Sutrisno menurut, meski dalam hatinya ada rasa enggan. Ia duduk dengan tubuh sedikit tegang, menunggu apa yang akan disampaikan. "Panjenengan sekarang dagangannya ramai?" "Ya," tanya Kiai itu dengan nada biasa. "Alhamdulillah, Kiai," jawab Sutrisno singkat. Kiai Mahfudz mengangguk. "Helen, ramai itu rezeki, tapi rezeki juga perlu dijaga jalannya." Kalimat itu terdengar sederhana, namun membuat Sutrisno sedikit tidak nyaman. Ia menatap ke depan, menghindari pandangan Kiai. Ada bau-bau yang tidak biasa di sekitar tempat panjenengan mangkal, lanjut Kiai Mahfudz, dan beberapa warga merasa kurang tentram. Sutrisno menghela napas pelan. Ia sudah menduga arah pembicaraan ini. "Mungkin cuma bangkai tikus atau sampah, Kiai. Orang-orang sekarang gampang khawatir." Kiai Mahfudz tersenyum tipis. "Bisa. Tapi saya hanya ingin mengingatkan, jangan sampai usaha membuat kita menjauh dari yang seharusnya dijaga." Nada bicara Kiai itu lembut, tidak menuduh, tidak menghakimi. Namun justru kelembutan itulah yang membuat Sutrisno merasa terusik. Ia merasa seolah usahanya dipertanyakan, seolah keberhasilannya tidak murni. "Saya cuma jualan bakmi, Kiai," jawabnya agak cepat. "Tidak macam-macam." "Begitu memang harapannya," kata Kiai Mahfudz. "Kalau berkenan, perbanyak doa." Rezeki itu berat kalau tidak disertai ketenangan. Percakapan itu berakhir tanpa nada tinggi. Kiai Mahfudz tidak melarang, tidak memaksa. Namun saat Sutrisno berpamitan dan melangkah pergi, dadanya terasa panas. Bukan karena marah besar, melainkan rasa tersinggung yang sulit ia akui. Dalam benaknya, ia mulai membela diri. Ia merasa sudah bekerja keras, sudah berjuang di saat orang lain mungkin menyerah. Mengapa justru saat usahanya berhasil, ia diberi peringatan? Mengapa tidak ada yang peduli saat ia kesulitan dulu? Sejak hari itu, Sutrisno mulai menjaga jarak. Ia jarang singgah ke surau, jarang menyapa Kiai Mahfudz, bukan karena benci, tapi karena ada tembok kecil yang terbentuk di hatinya. Ia lebih tahu apa yang ia jalani. Di sisi lain, keberhasilannya terus bertambah. Dagangan semakin laris, uang semakin banyak. Setiap lembar uang yang ia pegang seakan menjadi pembenaran bahwa jalannya tidak salah. Kesombongan kecil tumbuh tanpa disadari. Bukan kesombongan yang keras, melainkan keyakinan diam-diam bahwa ia tidak perlu dinasihati. "Orang-orang itu tidak tahu perjuanganku," pikirnya suatu malam. Peringatan Kiai Mahfudz perlahan tenggelam di balik kesibukan dan kepuasan. Sutrisno memilih mendengarkan suara yang membuatnya merasa benar, bukan suara yang mengajak berhenti sejenak dan menoleh ke dalam. Ia tidak sadar bahwa sikap menutup diri dari peringatan itulah yang semakin mengikat langkahnya. Bukan karena ada yang melainkan karena ia mulai percaya bahwa keberhasilan adalah bukti mutlak, dan bahwa segala nasihat yang terasa mengganggu hanyalah angin lalu yang tak perlu dipedulikan. Malam Jumat Kliwon itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut turun lebih tebal, menelan ujung jalan, dan membuat cahaya lampu gerobak Sutrisno tampak seperti berdiri sendiri di tengah ruang kosong. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam ketika ia membuka warung seperti yang selama ini ia lakukan. Namun entah mengapa dadanya terasa lebih berat sejak awal. Pembeli datang satu persatu, wajah-wajah asing yang sudah mulai terasa biasa baginya. Mereka duduk, memesan, lalu makan dalam diam. Sutrisno berusaha fokus, mengaduk mie, menuang kuah, dan menyerahkan mangkok tanpa banyak berpikir. Hingga seorang pembeli datang terakhir. Orang itu duduk di bangku paling ujung,
tepat menghadap kaca kecil yang terpasang di gerobak. Pakaiannya gelap, wajahnya tertunduk, dan sejak awal tidak mengucap satu kata pun. Sutrisno melayaninya seperti biasa. Meski perasaan tidak nyaman tiba-tiba merayap naik. Saat memasak, Sutrisno mendengar suara sendok. Bukan suara biasa. Ada bunyi logam beradu, tapi tidak disertai suara mangkok keramik. Seperti sendok yang diaduk di udara kosong. Ia menoleh sekilas. Pembeli itu menggerakkan tangannya, tapi mangkoknya nyaris tak bergerak. Sutrisno menelan ludah. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaannya saja. Namun saat ia kembali fokus ke panci, suara itu terdengar lagi. Pelan, berulang, tanpa irama yang jelas. Beberapa menit berlalu, mangkok di depan pembeli itu terlihat penuh seperti semula. Tidak ada kuah yang berkurang, tidak ada mie yang terangkat, tapi suara sendok tetap terdengar. Sutrisno memberanikan diri melirik ke arah kaca kecil di gerobaknya. Di sana, ia melihat bayangan yang membuat napasnya tercekat. Di kaca itu, bangku tempat pembeli duduk terlihat kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia menoleh langsung ke bangku tersebut, sosok itu masih ada, duduk diam, menatap ke arah mangkoknya. Jantung Sutrisno berdegup keras. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangannya gemetar saat ia memegang sendok. Ia mencoba mengucap salam, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Beberapa detik kemudian, sosok itu berdiri. Tanpa suara langkah, tanpa menggeser bangku, ia berjalan menjauh, masuk ke arah kabut. Sutrisno refleks menatap tanah tempat sosok itu melangkah. Tidak ada jejak kaki. Tanahnya lembab, tapi bersih, seolah tidak pernah diinjak siapapun. Sutrisno terduduk lemas di bangku. Dadanya naik turun, napasnya pendek. Malam itu, untuk pertama kalinya, rasa takut benar-benar muncul. Bukan takut biasa, melainkan kesadaran yang menampar pelan, tapi dalam. Ia teringat mantra yang selama ini ia ucapkan. Terngiang kembali kalimat-kalimat asing yang tak pernah ia pahami. Terlintas pula peringatan Kiai Mahfudz yang dulu ia abaikan. Semua terasa menyatu dalam satu titik yang tak bisa ia hindari lagi. Ini bukan cuma laku prihatin. Pelan, malam itu, Sutrisno menutup warung lebih cepat dari biasanya. Ia pulang dengan langkah gontai, membawa uang yang terasa dingin di genggamannya. Untuk pertama kalinya, uang itu tidak lagi terasa menenangkan. Di dalam hatinya, muncul kesadaran yang belum sepenuhnya ia pahami, tapi cukup untuk membuatnya gemetar. Ada sesuatu yang salah dengan jalan yang ia pilih, dan ritual yang selama ini ia anggap biasa. Mungkin bukan sekadar kebiasaan lama, seperti yang ia yakini. Malam Jumat, Kliwon itu menjadi malam pertama di mana Sutrisno mulai menyadari apapun yang ia dapatkan selama ini mungkin tidak datang tanpa harga, dan harga itu perlahan mulai menampakkan wujudnya. Pagi itu, Sutrisno tidak langsung pulang setelah menutup warung. Peristiwa malam Jumat Kliwon masih menekan dadanya. Uang hasil jualan, ia biarkan tergeletak di dalam kaleng tanpa dihitung. Kapel berat, langkahnya limbung, seolah ada sesuatu yang terus menariknya kembali ke malam itu. Saat matahari mulai naik, ia memberanikan diri mendatangi Kiai Mahfudz, bukan untuk berdagang, bukan pula untuk membantah, melainkan karena ia tidak lagi sanggup menanggung rasa gelisah sendirian. Namun sebelum ia sempat bicara banyak, Kiai Mahfudz justru berdiri di depan warung bakmi Sutrisno yang masih tertutup. Kiai itu berhenti beberapa langkah sebelum masuk. Wajahnya berubah serius, tangannya terangkat pelan, memberi isyarat agar Sutrisno tidak mendekat. "Saya tidak bisa masuk," kata Kiai Mahfudz lirih. "Kenapa, Kiai?" Suara Sutrisno bergetar. Kiai Mahfudz menutup hidungnya perlahan. Bau bangkai dan belerang sangat kuat. Sutrisno, bau itu yang selama ini ia sangkal, kini terasa juga olehnya. Menyengat, panas, membuat perutnya mual. Kakinya gemetar, dan tanpa sadar ia terduduk di bangku kayu. Dengan suara berat, Sutrisno menceritakan semuanya. Pasar malam, lelaki, parubaya, tirakat, begadang, mantra-mantra yang tak ia pahami. Kiai Mahfudz mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya semakin muram. "Kamu masih ingat mantra yang kamu baca?" tanya Kiai itu akhirnya. Dengan suara nyaris tak terdengar, Sutrisno mengulang potongan kalimat yang ia hafal. Kiai Mahfudz menunduk lama, lalu menerjemahkannya pelan,
Setiap kata seperti palu yang memukul dada Sutrisno. Mantra itu bukan doa, bukan pula sekadar bahasa Jawa kuno. Di dalamnya terdapat penyangkalan, pengalihan sandaran, dan pengakuan setia pada selain Tuhan. Bukan diucapkan sekali, tapi diulang berkali-kali. Setiap tengah malam, setiap membuka dagangan, Sutrisno menutup wajahnya, dadanya sesak, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Jadi, kamu tidak jatuh karena satu langkah, potong Kiai Mahfudz lembut, tapi karena terbiasa melangkah menjauh, pelan-pelan, sampai kamu tidak sadar lagi kemana arahmu. Saat itu, Sutrisno benar-benar merasa takut, bukan pada makhluk yang datang malam hari, bukan pada bayangan atau bau busuk. Ia takut pada kenyataan bahwa selama ini ia telah menukar keyakinannya sedikit demi sedikit, dengan alasan usaha, dengan dalih budaya, dengan pembenaran yang ia buat sendiri. Ia menyesal, sangat, tapi penyesalan itu bercampur ketakutan. Apakah semuanya sudah terlambat? Kiai Mahfudz tidak menjawab pasti. Ia hanya berkata, selama napas masih ada, pintu itu tidak pernah benar-benar tertutup. Tapi jalan kembali tidak mudah. Kamu harus berani kehilangan apa yang bukan hakmu. Sutrisno menatap warung bakminya. Tempat yang dulu ia banggakan, kini terasa asing dan menakutkan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Apakah rezeki akan pergi? Apakah gangguan akan berhenti? Atau apakah ia sanggup menanggung akibat dari pilihannya sendiri? Cerita Sutrisno berakhir di sana, di persimpangan antara penyesalan dan tidak dengan jawaban pasti, melainkan dengan pertanyaan besar. Masihkah ada jalan kembali? Ketika seseorang sadar bahwa ia telah tersesat tanpa pernah merasa sedang berjalan ke arah yang salah, cerita ini sepenuhnya fiktif dan dibuat untuk keperluan hiburan serta refleksi moral. Kesamaan nama, tempat, maupun peristiwa hanyalah kebetulan semata. Kisah ini tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun, melainkan sebagai pengingat agar setiap pilihan hidup selalu disertai kesadaran dan tanggung jawab.